Oke, selanjutnya membandingkan dan mengurutkan pecahan. Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Untuk membandingkan dua pecahan biasa yang berpenyebut sama, bandingkan nilai pembilangnya. Contoh, 7/12, titik-titik 5/12. Karena penyebutnya sama-sama 12, maka langsung kita bandingkan pembilangnya. Pembilang 7 lebih besar dari pembilang 5. Artinya, pecahan 7/12 nilainya lebih besar daripada 5/12. Maka tanda yang tepat adalah lebih besar dari. Selanjutnya, membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Jika penyebutnya berbeda, maka pecahan tersebut kita samakan dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut tersebut. Lalu pembilangnya kita sesuaikan, selanjutnya kedua pecahan tersebut bisa kita bandingkan. Contoh, 8/15, titik-titik 3/5. Penyebut yang pertama itu 15, sedangkan penyebut pada pecahan kedua yaitu 5. Karena berbeda, maka kita samakan dahulu dengan cara mencari KPK dari 15 dan 5. KPK dari 15 dan 5 itu adalah 15. Maka 3/5-nya kita ubah menjadi pecahan yang berpenyebut 15. Langsung kita ubah 3/5 ini menjadi per 15. Oke. Dari bawah, 5 jadi 15 itu kali 3. Karena yang bawah dikali dengan 3, berarti yang atas juga kita kalikan dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Artinya 3/5 ini nilainya sama dengan 9/15. Baru bisa kita bandingkan ya, 8/15 dibandingkan dengan 9/15 lebih besar 9/15, maka tandanya lebih kecil dari. Selanjutnya, membandingkan pecahan yang berbeda jenis. Untuk membandingkan pecahan yang berbeda jenis, maka kedua pecahan disamakan jenisnya lebih dahulu. Contoh, 0,35 titik-titik 1/4. Yang pertama ini bentuknya desimal, sedangkan yang satunya lagi bentuknya pecahan biasa. Maka kita harus samakan dahulu ya. Boleh semuanya dijadikan desimal atau keduanya kita jadikan pecahan biasa. Tapi untuk kali ini Ustadz mengubah 1/4 menjadi pecahan desimal ya. Oke. 1/4 diubah menjadi pecahan desimal, 4 itu tidak bisa dijadikan 10 ya. Berarti 4 bisa dijadikan 100. 4 jadi 100 itu dikali 25. Berarti atasnya juga kita kalikan dengan 25. 1 kali 25 itu sama dengan 25. 25/100 sama dengan 0,25. Nah, sekarang baru kita bisa bandingkan 0,35 dengan 0,25 lebih besar 0,35. Maka tanda yang tepat adalah lebih besar dari. Oke, selanjutnya mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Untuk sekelompok pecahan berpenyebut sama, kita dapat langsung mengurutkan berdasarkan nilai pembilangnya. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. 11/18, 15/18, 17/18, 13/18, 9/18. Karena penyebutnya sudah sama semua, yaitu sama-sama 18, maka langsung bisa kita bandingkan pembilangnya. Karena di sini yang diminta adalah urutan dari yang terbesar, maka kita lihat pembilangnya yang paling besar terlebih dahulu. Di sini yang paling besar adalah 17/18, maka urutan yang pertama adalah 17/18. Kemudian urutan yang kedua adalah 15/18, selanjutnya 13/18, kemudian 11/18, dan terakhir 9/18. Mudah ya. Selanjutnya, mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Sama halnya dengan yang sebelumnya, jika penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari semua penyebut yang ada. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. 1/3,
1/5, 7/15, 7/10, 18/30. Karena semuanya berbeda penyebutnya, yaitu 3, 5, 15, 10, dan 30, maka kita cari KPK dari semuanya. KPK dari 3, 5, 15, 10, dan 30 adalah 30. Maka kita ubah semuanya menjadi pecahan berpenyebut 30. 1/3. 1/3 kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 30. Maka 3 bisa jadi 30 itu dikali 10. Berarti atasnya juga kita kalikan 10. 1 kali 10, 10. Selanjutnya, pecahan yang kedua 1/5. Langsung kita ubah menjadi per 30. 5 jadi 30 kali 6. Berarti atasnya juga kita kalikan dengan 6. 1 kali 6, 6. Selanjutnya 7/15. Langsung kita ubah juga menjadi per 30. 15 jadi 30 itu kali 2, berarti 7 juga kita kalikan dengan 2, sama dengan 14. Selanjutnya 7/10. 7/10 langsung kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 30. 10 jadi 30 itu kali 3, berarti atasnya juga kita kalikan dengan 3. 7 kali 3, 21. Sedangkan untuk 18/30 tetap 18/30 karena penyebutnya sudah 30. Baru bisa kita bandingkan 10/30, 6/30, 14/30, 21/30, dan 18/30. Kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar adalah 21/30. Itu miliknya 7/10. Jadi urutan yang pertama adalah 7/10. Selanjutnya 18/30 tetap. Kemudian 7/15 karena dia 14 ya, 14/30, maka kita ambil 7/15. Selanjutnya 10/30 miliknya 1/3, dan terakhir 6/30 yang paling kecil miliknya 1/5. Jelas? Selanjutnya mengurutkan pecahan yang berbeda jenis. Sama juga dengan pembahasan yang sebelumnya. Jika pecahannya berbeda jenis, maka harus kita samakan dahulu jenisnya ya. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. 5/8, 0,75, 65%, dan 1/5. Kita jadikan pecahan sejenis dahulu. Dalam hal ini, Ustadz mengubah semuanya menjadi pecahan desimal. 5/8 dijadikan pecahan desimal, berarti penyebut 8 harus kita ubah menjadi penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. 8 tidak bisa menjadi 10, berarti menjadi 100. Tidak juga bisa diubah menjadi 100, berarti kita ubah menjadi per 1000. 8 jadi 1000 itu dikali 125, berarti yang angka di atas 5 juga kita kalikan dengan 125. 5 kali 125, 625. Jadi 625 per 1000 sama dengan 0,625. Kenapa? Karena per 1000 ya, jadi 3 angka di belakang koma. Selanjutnya 0,75 tetap. 65% itu sama dengan 65/100 diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,65 karena per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Selanjutnya 1/5 kita ubah menjadi pecahan desimal. 5 penyebutnya 5 itu bisa dijadikan 10, berarti 5 jadi 10 kali 2, atasnya juga kita kalikan dengan 2. 1 kali 2, 2. 2/10 sama dengan 0,2. Oke, karena sudah sama semua 0,625, 0,75, 0,65, dan 0,2, maka bisa kita urutkan mulai dari yang terbesar. Yang paling besar adalah 0,75. Oke. Ingat, walaupun di situ 0,625 angkanya lebih banyak ya, 625 kalau misalkan kita kayak bilangan biasa, sementara yang di sebelahnya itu cuma 75 gitu. Tapi tetap
angka atau nilai yang paling besar itu adalah 0,75. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau tambahkan 0 di belakang 75 itu bisa ya. Kita tambahkan 0 jadinya 750. Jadi yang dilihat pertama kali itu adalah angka di belakang koma. Ini di belakang koma 6, di belakang komanya 7, berarti 0,75 lebih besar dari 0,625. Jelas ya? Oke. Ya, selanjutnya urutan yang kedua adalah 0,65. 0,65 ini miliknya 65%. Kenapa 0,65 lebih besar daripada 0,25? Karena kita lihat angka pertama di belakang koma. Angka pertama di belakang komanya itu sama-sama 6, tapi angka keduanya 0,65 itu angka keduanya 5, sedangkan 0,625 itu angka keduanya 2 kan di belakang komanya, berarti 0,65 lebih besar dari 0,625. Selanjutnya urutan yang ketiga adalah 0,625. 0,625 ini miliknya 5/8. Dan terakhir yang paling kecil adalah 0,2 miliknya 1.